Welcome back di Where to Go bersama saya Hendro. Di video kali ini saya akan jalan-jalan sedikit ya ke lintas loop line yang sebentar lagi akan dihapus dan digantikan dengan KRL lintas Bekasi Raket dan Hub Raket. Bagaimana keseruannya dan bagaimana cerita-cerita di balik ini? Tonton video ini sampai habis. Kepencal SF12 rek yang ke Jatinegara. Oke, saat ini saya sedang berada di area menuju stasiun Bojonggede ya, terutama di pintu utama. Kemudian saya masuknya di pintu arah Gaperi. Di sini tersedia tuh scan, yang mau scan silahkan. Kemudian di sini ada peta rute pasca perubahan SO5 yang nanti kita akan saya jelaskan ya. Ini ada kereta Jakarta Kota lewat. Nah, di sini sudah mulai ada sosialisasi tentang rute-rutenya. Nah, ini kalian wajib lihat, ini peta perubahannya. Nah, yuk kita masuk ke dalam peronnya. Ada tukang roti, gengs, baru ngeliat. Karena saya sering ke peron yang di sebelah sana. Ya, kita tunggu KRL-nya. Yang ke Angke 10 kereta ya. Kita lihat. Nah, tadinya saya pengen ke Jatinegara. Cuma karena ketinggalan, ya sudah kita nunggu yang Angke dulu deh. Yuk, kita nungguin keretanya. Nah, yuk kita masuk. Ngomong-ngomong sarana, ini saya sering naik sarana ini ke Angke dan ketemu terus 6020. Setelah SO entah ketemu lagi atau enggak ya. Sesaat lagi kereta di stasiun Transit Manggarai bagi Anda yang melanjutkan perjalanan menuju stasiun Jatinegara Klender, Bekasi menuju stasiun Cikarang. Silakan berpindah kereta di stasiun Manggarai. Silakan menuju di jalur 3 atau di jalur 2. Dan bagi Anda yang melanjutkan perjalanan menuju stasiun Cigenego dan 2 Jakarta dari stasiun Jakarta Kota, silakan berpindah kereta di stasiun Manggarai menuju di jalur 1 atau di jalur 11. Stasiun Manggarai.
Oke guys, rel yang ke arah stasiun Bekasi ke arah Sudirman ternyata sudah tersambung. Setelah saya lihat sudah tersambung, tinggal diterapkan saja dan kita akan turun. Stasiun Manggarai. Bisa boleh jika serta barang-barang Anda bertiga tidak tertinggal, hati-hati melangkah, perhatikan jalan terang, hati-hati pintu dibuka. Dari utara disiapkan tujuan Bekasi Tambun Cikarang. Jalur 11 tersedia tujuan Jakarta Kota jalur 11. Untuk tujuan Jakarta Kota berikutnya berangkat Pasar Minggu Baru. Jalur A 1681 tingkat keberangkatan. Oke guys, saat ini saya sedang berada di area proyek stasiun Manggarai, tepatnya di peron bawah di jalur 1, 2, dan 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja perubahan di SO5 di stasiun Manggarai ini. Pertama, di jalur 1 paling ujung, jalur 2 yang di sini ada kereta, dan jalur 3 di sini. Ini jalur tersebut akan dibagi menjadi dua, yakni jalur 1 dan jalur 2 sebelah sana. Itu akan dijadikan lintasan kereta api jarak jauh, sedangkan di jalur 3 ini akan ditutup dan akan dilanjutkan dengan proyek yang sudah dibuat di sini. Kemudian apa saja yang akan menjadi dampak di balik peresmian SO5 atau switch over kelima di stasiun Manggarai? Yang pertama yang jelas perubahan lintas operasional. Ini ada kereta tujuan Bekasi. Ini nanti keretanya akan dialihkan menuju ke Sudirman di sebelah sana melalui peron jalur 6 yang nanti kita ke sana. Yuk kita sambil tur ya. Nah, sedangkan untuk lintas Jakarta Kota itu sepenuhnya dilayani oleh pengumpan Bogor. Jadi yang dari arah sana, yang paling ujung sana masuk naik lewat elevator atas yang di sini. Ya, yuk kita akan tur. Nah, kemudian di balik ini juga untuk lintas loop line yang saya bahas tadi itu sepenuhnya ditutup dan digantikan dengan rute perjalanan dari Bekasi. Nah, ini sudah ada pamfletnya sebenarnya loh. Nah, kalian bisa lihat ini pamflet spanduk yang sudah ada. Saya zoom dulu ya. Tidak untuk penumpang jalur 3. Ya. Jalur 2 masih tersedia. Kalian bisa lihat di sini, saya akan tahan, nanti saya akan jelaskan. Jalur 6 tujuan akhir rangkaian 10 kereta. Yuk kita lanjut tuh. Untuk tujuan Bogor sudah berangkat Sudirman dan berangkat di sini tujuan Bogor. Ini adalah proyek underpass yang sempat dibuat, namun ternyata nggak lama itu langsung dibikin proyek sekitaran 3 tahun dan hasilnya seperti ini. Yuk kita lanjut. Kita akan skip dulu karena mau nyebrang ya, gengs. Nah, jalur 6-nya di sini konteksnya jalur 6 dan jalur 7 ini untuk ke Bekasi ya, gengs. Arah hulu ke Bekasi, arah kiri ke sana 120. Kereta pulang Depok.
Nah, kita pause dulu ya. Kita lanjut nyebrang ya. Tadi sempat pause karena kalang kereta ini. Ya, kita lanjut. Nah, di sini saya nggak tahu bakal jadi apa ya, gengs. Bakal jadi apa setelah ditutup. Karena ini kan jalur 1 dan jalur 2 kan sudah ditutup menjadi lintasan kereta api jarak jauh. Mungkin kalau buat akses keluar mungkin ini bisa lebih masuk akal ya di situ. Kemudian kita akan menuju ke tempat transitan baru setelah switch over kelima. Di sini harus hati-hati ya, karena ini masih banyak proyek, banyak lantai-lantai yang landai. Jadi jangan sampai kesandung cuma karena buru-buru kalau mau transitan. Nah, untuk jalur sini nanti ke arah Bekasi ya. Ini yang ke arah Angke. Lanjut. Nah, kalau dibahas masalah sosialisasi untuk di KRL sendiri belum ada sosialisasi ya selama saya naik. Namun di stasiun sudah ditempelkan banyak pamflet, termasuk saya tadi berangkat dari stasiun Bojonggede hingga saya transit di Manggarai, itu sudah banyak banget pamflet, tinggal sosialisasi aja sih. Nah, ini ada lokasi transitan. Jadi di sini kan andai SO5 sudah berlaku. Ini yang kereta Bekasi dari Sudirman, ini yang kereta dari Bekasi ke arah Sudirman ya. Kalian bisa ingat-ingat peronnya ya. Bakal berubah setelah SO5. Nah, ini antara transitan ke kereta bandara sama ke rute Central Line Bogor Jakarta Kota. Kalau buat prasarana, kemarin Manggarai sempat mati ya, sekarang sudah mulai aktif. Semoga aja seterusnya aktif ya untuk liftnya. Nah, kalau buat bahas masalah headway, kalau buat masalah headway, saya sudah sempat melihat di KPK baru ya. KPK baru diterbitkan untuk rush hour-nya kisaran sekitar 10 menit sampai 15 menit, dan itu memang normal ya. Cuman di satu sisi di saat pulang kerja ya, seperti saya dari Sudirman ke Bogor, itu kan rapet dulu ya. Biasanya ini sekarang renggang cuma gara-gara ini. Ya semoga aja ada peningkatan lah ya. Kita akan ke lantai atas lewat lift ya. Ini sudah nyala lagi. Semoga di stasiun berikutnya sudah siap untuk melayani penumpang. Ya, untungnya langsung ke atas, tidak transit. Oke, saya akan melihat gambaran untuk peron di lintas Jakarta Kotanya dari Bogor. Nah, ini merupakan peron di atas stasiun Jakarta Kota. Kalian kalau ingin tahu lebih lengkapnya bisa tonton di video sebelumnya tentang peresmian stasiun Manggarai. Nah, ini adalah proyeknya. Proyeknya ini kayaknya dibikin elevated semua ya, gengs. Jadi emang disentralkan dari stasiun Gambir, itu kereta api pada dipusatkan di stasiun Manggarai semua. Nah, ini. Dan di Bogor ini sendiri terdapat 4 lintasan layang ya, 2 ke arah Bogor dan 2 ke arah Jakarta Kota. Ini kereta berangkat ya. Ya, sebelah sana. Dan ini menjadi stasiun transitan terpadat menurut saya, karena setelah diterapkan jalur masing-masing ya tidak saling bersinggungan. Di balik fasilitas lift yang sudah mulai berangsur nyala, masih ada eskalator yang masih belum dinyalakan. Entah karena apa. Semoga aja setelah SO ini masih sudah nyala ya. Saya agak pesimis juga nih, SO5 tinggal sekitaran 3 hari lagi, namun ini eskalator masih mati. Semoga aja setelah hari H-nya sudah nyala ya. Nah, ini saya akan turun ke lantai tengah menjadi pusat transitan dari nanti setelah switch over. Nah, ini sudah banyak marka-marka loh, agak ngilu-ngilu juga. Asli saya nggak habis pikir dibikin marka seperti ini untuk apa ya, karena ini untuk okupasi penumpang sudah naik dari semula 60% jadi 80%, dan itu sangat banyak ini. Dan ini kita akan naik KRL nya. Kita looping guys, kayaknya cuma sampai Kampung Banten atau nyampe Sudirman, saya nggak tahu ya. Yang penting saya mendokumentasikan video ini sebelum KRL Loopline dari Bogor dihapus.
Oke guys, saat ini saya sedang berada di kawasan integrasi Duku Atas, lebih tepatnya di stasiun MRT Duku Atas. Sebelum closing, saya akan memberitahu susunan SO dari SO pertama sampai SO kelima. Seingat saya SO pertama itu kurang lebih seingat saya, yakni perubahan Wesel ya, lebih tepatnya di Wesel. Kemudian SO berikutnya pergeseran rel ya dari jalur 1 sampai jalur 9 ya. Kemudian SO ketiga sampai SO keempat kurang lebih seperti stasiun Manggarai ya, elevated diaktifkan jadi mengalami kombinasi. Kemudian SO kelima terakhir ini adalah penyesuaian lintas perjalanan. Pasti kalian banyak yang pada nanya, ada yang bahasanya itu kurang paham ya, tapi nanti pasti ada petugas yang bakal sigap, PKD atau passenger service yang sigap melayani kalian dan memberikan informasi agar kalian tidak nyasar. Oke, sekian dari saya report kali ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video berikutnya.